Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta kelas 5A PAI akan menjelaskan tentang peradaban Islam dari Bani Umayyah. Nah, sebelum itu, anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah saya, Anissa Inzanatullah dengan NIM 008, dan Ulfa Dewi Nur Aziza dengan NIM 016, dan yang ketiga adalah Husnul Fatimah dengan NIM 025, dan yang terakhir adalah Anissa Febriana Larasati dengan NIM 037. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama adalah sejarah berdirinya Bani Umayyah, yang kedua adalah para khalifah dari Bani Umayyah, dan yang ketiga adalah masa kemajuan dari Bani Umayyah, dan keempat peradaban Islam Bani Umayyah di Suriah di tahun 661 sampai 680 Masehi, dilanjutkan di peradaban Islam dinasti Umayyah di Andalusia pada tahun 705 sampai 1031 Masehi, dan yang terakhir adalah masa kemunduran dari Bani Umayyah. Maka dari itu, tanpa mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi yang pertama. Ding ding ding. Baik, untuk materi yang pertama tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah dan para khalifah Bani Umayyah akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya, pada bangsa Arab itu terdapat dua bani yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Bani Hashim, yaitu baninya Rasulullah SAW, dan kedua adalah Bani Umayyah. Nah, kedua bani ini sangat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan pada saat itu. Dan setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam itu terpecah menjadi beberapa bagian. Nah, salah satunya Bani Umayyah memunculkan untuk merebut kekuasaan umat Islam. Nah, Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah Ibnu Al-Busyam Ibnu Abdul Manaf, salah satu pemimpin suku Quraisy yang sangat terhormat dan sangat berkuasa di masanya. Setelah peristiwa Fathul Mekkah atau pembebasan kota Mekkah oleh Rasulullah SAW, Bani Umayyah baru masuk agama Islam. Tapi walaupun Bani Umayyah sedikit terlambat masuk agama Islam, beliau langsung menunjukkan keislamannya dengan semangat yang sungguh-sungguh, sehingga tidak ada yang menyadari bahwa Bani Umayyah itu masuk Islam sedikit lambat. Pada masa 40 Hijriah atau 660 Masehi, di masa pemerintahan Khalifah Ali, banyak sekali kontroversi yang terjadi, yang dimana pembunuh dari Khalifah Utsman belum ditangkap, tapi Khalifah Ali sudah diangkat sebagai Khalifah. Maka dari itu banyak sekali pemberontakan dan banyak sekali caci maki dari masyarakat. Salah satunya adalah Muawiyah sebagai pendiri Bani Umayyah. Tapi alasan mengapa sih Muawiyah mempengaruhi Ali bin Abi Thalib? Di samping Ali memiliki kesolehan yang sangat teramat, pada saat itu banyak sekali orang-orang yang bukan Arab masuk di pemerintahan Ali. Salah satunya adalah orang Persia, yang dimana orang Persia itu sangat mengadu domba pemerintahan Ali dengan masyarakat-masyarakat yang lain, khususnya masyarakat Quraisy dan pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan tujuannya adu domba itu untuk memecah umat Islam. Kekuasaan Ali itu karena banyak sekali pemberontakan itu melemah. Jadinya kekuasaan Muawiyah semakin naik, kekuasaan Ali semakin melemah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada Khalifah Ali. Yang pertama adalah perang Siffin antara Ali dan Aisyah yang dimenangkan oleh Ali, dan selanjutnya adalah peperangan antara Ali dan Muawiyah, juga dimenangkan oleh Ali, tapi Muawiyah menang dalam segi politiknya. Dan ada konflik-konflik besar-besaran, yang dimana puncaknya adalah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Murjam. Nah, setelah terbunuhnya Khalifah Ali oleh pemberontak-pemberontak Ali itu, diangkatnya Hasan bin Ali sebagai Khalifah pengganti Ali oleh orang-orang yang mendukung Ali. Nah, pada masa itu Hasan bin Ali yang tidak tahu apa-apa dan masih sedikit belum mengerti angkat politik yang sangat kejam pada saat itu, banyak sekali yang memberontak di masa pemerintahan Hasan bin Ali. Maka dari itu Hasan bin Ali mengadakan perjanjian kepada Muawiyah untuk sebagai perlindungan, untuk dilindungi oleh Muawiyah dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. Dan Muawiyah sebagai calon atau yang ingin menjadi penguasa pada saat itu menyetujui seluruh persyaratan yang diajukan oleh Hasan bin Ali, dengan syarat Hasan bin Ali itu mundur dari kekhalifahan. Maka dari itu Hasan bin Ali mundur dan khalifah selanjutnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, dan mulailah dinasti Bani Umayyah umat Islam. Untuk khalifah-khalifah Bani Umayyah ada banyak sekali, dan yang sangat terkenal adalah Muawiyah Ibnu Abi Sufyan yang sebagai pendiri Bani Umayyah juga, dan beliau memerintah selama 15 tahun. Dan banyak sekali jasa-jasa yang telah
Muawiyah bin Abi Sufyan capai, dan dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, dan dilanjutkan oleh anaknya lagi karena pemerintahannya lanjut ke pemerintahan monarki atau keturunan. Banyak sekali, dan ada mungkin 14 khalifah Bani Umayyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada video ini, tapi jika teman-teman ingin mengulik atau ingin tahu lebih jelas, bisa research sendiri di jurnal-jurnal atau buku yang terkait tentang Bani Umayyah. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya di samping. Nah, untuk materi selanjutnya yakni masa kemajuan Bani Umayyah. Bani Umayyah mencapai masa keemasannya itu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Nah, sedangkan masa kemajuannya itu pada masa Khalifah Al-Hakam II itu pada tahun 961 sampai 976. Nah, dengan masa kemajuan ini pasti tidak jauh dari apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Khalifah Hakam II ini. Di antaranya Khalifah Hakam memiliki beberapa kebijakan, yakni pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, bidang administrasi, organisasi keuangan, organisasi keteraturan, organisasi kehakiman, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam masa kemajuan ini yang paling terkenal atau yang paling maju itu dalam bidang pendidikan. Nah, ini di bidang pendidikan adanya penyediaan sarana prasarana dalam penunjang pendidikan dan para ilmuwan dalam berkembang. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yakni ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan bidang filsafat. Nah, untuk selanjutnya yakni peradaban Islam dinasti Umayyah di Syria pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Nah, perlu diketahui teman-teman, dinasti Umayyah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang berpusat di Damaskus atau di Syria pada tahun 661 sampai 670 Masehi. Lalu yang kedua yakni dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol yang berpusat di Cordoba pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Nah, pergantian pemimpin Bani Umayyah ini dilakukan berdasarkan garis keturunan atau yang biasa disebut dengan monarki hereditaris, bukan atas dasar demokrasi sebagaimana yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Model pemerintahan yang ditetapkan oleh Muawiyah ini banyak diambil dari model pemerintahan Bizantium. Karena apa? Karena Syria pernah dikuasai oleh Bizantium, sedangkan Damaskus menjadi pusat pemerintahannya. Nah, pada masa Bani Umayyah ini dibentuk semacam Dewan Sekretaris Negara atau Dewan Al-Kitabah untuk mengurusi berbagai urusan pemerintahan yang terdiri dari 5 orang sekretaris, yaitu Khatib Al-Rasail, Khatib Al-Haraj, Khatib Al-Jun, Khatib Asyurtah, dan Khatib Al-Qadi untuk mengurusi administrasi pemerintahan di daerah. Diangkat seorang Amir Al-Umara menjadi seorang gubernur jenderal. Nah, pada masa Abdul Malik Ibnu Marwan ini jalannya pemerintahan ditentukan oleh 4 departemen pokok. Keempat departemen tersebut yakni Kementerian Pajak Tanah, Kementerian Khatam, Kementerian Surat Menyurat, dan Kementerian Urusan Perpajakan. Peradaban Islam Dinasti Umayyah di Andalusia tahun 705 sampai 1031 Masehi. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Liberia. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Goti Barat pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Islam masuk ke Spanyol atau Cordoba pada tahun 93 Hijriah
melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang pesat di berbagai pusatnya, misalnya Cordoba, Sevilla, Granada, dan Toledo. Ekspansi pasukan Muslim ke semenanjung Iberia, gerbang barat daya Eropa, merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer perang yang dijalankan oleh orang-orang Arab. Serangan itu menandai puncak ekspansi Muslim ke wilayah Afrika dan Spanyol. Sisi kecepatan operasi dan kadar keberhasilannya, ekspansi ke Spanyol memiliki kedudukan yang unik dalam sejarah militer abad pertengahan. Terdapat 3 orang pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan pasukan ke Spanyol mereka. Di antaranya yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik yang menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan 500 orang pasukan perang, 500 tentara berkuda, serta 4 buah kapal yang didapatkan dari Raja Julian. Pada tahun 711 Masehi, Musa bin Nusair mengirim pasukan 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, serta terdapat gunung yang pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat, yaitu Gibraltar atau Jabal Tariq. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam terlihat begitu mudah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal, yaitu suatu kondisi yang terdapat di dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit umat Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan tentang pengaruh peradaban Islam di Spanyol. Pengaruh peradaban Islam di Spanyol ini memiliki keberhasilan peradaban Eropa yang tidak lepas dari pengaruh peradaban umat Islam, terutama di Spanyol ini. Istilah-istilah ilmiah dalam peradaban Barat sebagai besarnya berasal dari bahasa Arab, seperti zero, sumit, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan istilah-istilah matematika dan astronomi. Dan selanjutnya yaitu materi tentang transmisi ilmu-ilmu keislaman Eropa. Transmisi ilmu keislaman Eropa ini yaitu bersamaan dengan berkembangnya sebuah pemerintahan, banyak para ilmuwan yang menetap dan belajar ilmu pengetahuan. Tahapan ketiga yaitu dalam terminologi Dolby, yaitu tahapan pengembalian pengetahuan Islam oleh orang-orang Eropa pada abad ke-7, ilmu pengetahuan Islam yang berbahasa Arab yang merupakan hasil terjemahan dari karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab berusaha diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin oleh orang-orang Eropa. Dan materi selanjutnya yaitu masa kemunduran dan berakhirnya dinasti Umayyah. Masa kemunduran dan berakhirnya dinasti Umayyah ini yaitu ada 2 faktor. Dalam periode kemunduran dinasti Umayyah dimulai pasca berakhirnya masa pemerintah Hisham ibnu Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu adanya praktik-praktik menyimpang di lingkungan istana bertambah parah. Kejayaan yang diraih pada masa sebelumnya menyebabkan para khalifah gemar foya-foya dengan kemewahan yang dia miliki. Lebih parah lagi, perilaku menyimpang itu sudah fenomena umum. Dan faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah adanya banyak dari pemberontakan dimulai ketika seorang pendukung Abbasiyah Abu Muslim, seorang mantan budak Persia, dengan mengibarkan bendera hitamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know